Selamat malam sahabat GPIB. Berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Rosyafi Dolerut Saragi da Costa. Saya saat ini bertugas di GPIB Jemaat Immanuel Blinyu selaku Ketua Majelis Jemaat. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Sang Sumber kehidupan, malam hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Engkau perkenankan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga setiap kami yang mendengarkannya, Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang yang beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Nehemia pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-10, yang menyatakan sebagai berikut. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika anggur telah tersedia, aku mengambil anggur itu dan memberikannya kepada raja. Sebelumnya, aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja. Maka bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu sedih? Padahal engkau tidak sakit." Tentulah hatimu sedih. Aku pun menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana muka aku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Kata raja kepadaku, "Apa yang kau inginkan?" Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit dan jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu raja bertanya kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama perjalananmu dan kapan engkau akan kembali?" Raja berkenan mengutus aku sesudah aku menetapkan waktu tertentu kepadanya. Berikanlah aku kepada raja. Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Juga sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang puri dekat bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan baik Allahku melindungi aku. Aku kemudian datang kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Raja menyuruh para kepala pasukan dan tentara berkuda menyertai aku. Mendengar hal itu, Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan raja, sampai gusar karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan bagi orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin kita pernah dalam situasi yang sulit, sehingga cepat untuk menyerah dengan keadaan yang sulit yang sedang kita hadapi. Dalam bacaan kita malam hari ini, Nehemia sedang galau. Nehemia sedang dalam kesulitan. Bagi dirinya,
yang berniat untuk kembali ke Yerusalem, melihat dan ingin untuk membangun tembok Yerusalem yang telah dihancurkan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nehemia sadar bahwa dirinya hanyalah seorang juru minuman raja yang tidak memiliki kekuasaan, yang tidak memiliki wewenang untuk mengambil sebuah keputusan. Mustahil bagi Nehemia ketika keinginannya Nehemia kembali ke Yerusalem untuk membangun kota yang sudah hancur itu. Nehemia pesimis ketika dia punya keinginan bakal dikabulkan oleh Raja Artasasta. Ketika Raja Artasasta bertanya, "Mengapa wajahmu sedih?" Nehemia takut untuk menyampaikan keinginannya kepada Raja Artasasta. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dalam situasi yang galau, situasi yang sulit, Nehemia angkat hati kepada Allah. Nehemia berdoa kepada Allah agar diberikan keberanian untuk menyampaikan keinginannya kepada Raja Artasasta. Alhasil, Raja Artasasta mengabulkan keinginan Nehemia, mengizinkan Nehemia kembali ke Yerusalem, dan perjalanan Nehemia menuju ke Yehuda. Nehemia meminta agar supaya Raja Artasasta memberikan surat untuk mengantar dia supaya dia bisa sampai ke tempat tujuan. Dan Raja Artasasta pun mengizinkan sekaligus memberikan surat agar supaya Nehemia dapat melakukan perjalanan tiba di tempat tujuan. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dari kisah Nehemia ini kita belajar bahwa berserah bukan berarti menyerah. Nehemia tidak menyerah dengan situasi yang sulit. Nehemia tidak menyerah dengan kegalauan hatinya yang berniat untuk dia kembali ke Yerusalem, berniat untuk membangun tembok yang sudah hancur. Nehemia pantang untuk menyerah meskipun dia merasa bahwa mustahil untuk dikabulkan oleh Raja Artasasta. Oleh karena itu, ketika Nehemia tidak menyerah dengan situasi yang sulit, Nehemia berserah kepada Allah. Ia angkat hati kepada Allah. Nehemia berdoa kepada Allah. Sehingga ketakutan yang dihadapi oleh Nehemia, Tuhan memberikan roh keberanian untuk Nehemia menyampaikan kepada Raja Artasasta. Karena itu sahabat GPIB, menyerah dan takut dapat melumpuhkan iman kita, dapat membutakan mata iman kita melihat kuasa Tuhan, melihat pertolongan Tuhan. Sebaliknya, ketika kita berserah kepada Tuhan seluruh hidup kita, maka kita tidak pernah menyerah dengan situasi yang sulit. Mustahil bagi kita untuk kita keluar dari situasi yang sulit itu. Tetapi karena kita berserah sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Jadi sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, tetaplah menjadi orang beriman yang tetap berserah kepada Allah, tetapi
pantang untuk menyerah. Meskipun ada berbagai gumul juang dalam kehidupan kita, tetaplah menaruh pengharapan kepada Kristus. Berserahlah kepada Allah dan pantang untuk kita menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi iman percaya kami, bahwa meskipun kami berada di tengah situasi yang sulit, kegalauan dalam hati kami, Engkau mengajarkan supaya kami mengangkat hati, berserah penuh kepada Engkau, ya Allah, di dalam Kristus Yesus. Karena kuasa dan pertolongan-Mu akan dinyatakan dalam pergumulan hidup kami. Tuhan, pada malam hari ini, kami bersyukur karena sepanjang hari Engkau boleh menyertai segala aktivitas kami. Dan kami akan beristirahat. Biarlah ketika kami beristirahat, kasih Tuhan tetap menyelimuti saat kami beristirahat. Dan esok hari, ketika Engkau perkenankan kami bangun di pagi hari, kami bangun dengan hati yang penuh syukur dan tetap berserah kepada Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syukur kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.